karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir dalam acara diseminasi coding dan kecerdasan artifisial atau KKA di hari ini, hari Senin tanggal 7 Juli 2025 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan juga para pemimpin yang dari zaman. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Teguran Kepala Bondowoso, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah SD Teguran Lukman Al-Hakim Bondowoso, dan juga yang kami hormati kepada pemateri Ustazah Yeni Fatmawati SPD. Langsung saja, ada pun susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah SD Teguran, yang ketiga pemaparan materi diseminasi coding dan kecerdasan artifisial dari pemateri yaitu Ustazah Yeni, dan juga acara yang keempat adalah doa dan penutup. Untuk membersihkan waktu, kita langsung saja kepada pembukaan. Kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara kedua, sambutan dari kepala sekolah kepada Ustaz Ansor, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk mengikuti kegiatan diseminasi coding dan kecerdasan artifisial. Salawat kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Atas dirinya kita dapat merasakan tentang nikmatnya iman dan indahnya Islam. Yang saya banggakan rekan-rekan guru sekalian serta pemateri diseminasi kali ini, Ustazah Yeni Fatmawati SPDI. Alhamdulillah, kita akan mendapatkan pemaparan materi tentang kecerdasan, tentang coding dan kecerdasan artifisial. Harapannya teman-teman bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu yang sedalam-dalamnya, serta nanti bisa diterapkan di dalam pembelajaran saat kita bertugas sebagai guru di SD kita ini. Program ini merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah bagi sekolah yang memiliki status berkemajuan terbaik, salah satunya SD Teguran. Oleh karenanya kita mendapatkan kesempatan untuk mengirim guru mengikuti pelatihan, dan sekarang akan berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Kiranya demikian, dan harapannya teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kepala sekolah atas sambutannya. Sebelum kita mulai pemaparan pemateri dari Saudari Fatmawati, saya ada sedikit dulu sebentar. Masih ingat tepuk satu kan? Tepuk satu, dua, tepuk satu, yes. Tepuk dua apa teman-teman? Oke, coba bersama ya. Berdiri semuanya, biar semangat. Berdiri sedang dulu. Ya, coba. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi, dan tepuk lima, siap belajar. Yuk, sama-sama yuk. Tepuk satu, kurang empat, sambil yes ya. Tepuk satu, yes. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, tepuk empat, terakhir tepuk lima. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya pemaparan materi dari Ustazah Yeni Fatmawati SPDI, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut dari Sadian. Karena lama tidak KBR, coba kita mulai dengan jargon kita. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa bersama Indonesia pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat karena habis isi bensin. Baik, terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah sekalian karena waktunya memang sudah tambah memanas ya. Alhamdulillah cuaca pada hari ini mendukung karena panas daripada kemarin hujan ya kita. Mungkin kalau di sini hujan Ustaz agak terganggu ya dengan suaranya. Alhamdulillah untuk hari ini kembali lagi saya akan memaparkan diseminasi tapi berbeda dengan yang kemarin. Hari ini adalah tentang coding dari kecerdasan artifisial, di mana pada minggu kemarin selama 1 minggu saya mewakili SD Integral bersama dengan 58 sekolah SD negeri swasta bergabung di SD Taman Sari 1 untuk melaksanakan pelatihan coding dan artifisial ini. Mungkin tidak asing ya untuk para generasi alpha. Ya, kalau saya generasi apa Ustaz? Ya, generasi alpha itu yang lahir 2000-an ya. Mungkin Ustazah Aulia, Ustazah Hamidah, Ustazah Tasya, Ustaz Rio, ya, itu. Baik, sebelum saya masuk ke materi, mungkin ini, tadi ya. Sebentar, Ustazah yang paling muda siapa ya? Ustazah Haura, paling muda ya? Kelahiran 2003. Ustazah Haura pernah tahu KA, kecerdasan artifisial? Oh, udah pernah tahu? Masa udah? Tidak tahu. Kecerdasan ada yang tahu mungkin yang masih kuliah, Ustazah Hamidah dengan sering buat tugas-tugas. Kecerdasan artifisial. Ya. AI itu sudah Ustaz Bayu jawab. Sekarang apa bedanya KA dengan AI? Pernah tahu AI ya? Iya, ya kuliah sekarang tugasnya beda. Kalau zaman saya kuliah itu pakai OHP. Tahu OHP kan? Ditulis di Mika pakai spidol. Ya, disetel pakai mesin, tampil tulisannya. Itu zaman saya. Kalau yang sekarang kan nggak ada seperti itu ya. Karena tugasnya sudah harus dalam bentuk PPT atau Canva.
untuk KA itu adalah kecerdasan artifisial. Apa bedanya dengan AI? Artificial Intelligence. Apa bedanya? Sama Ustaz-Ustazah. Kalau KA itu bahasa Indonesia, ya. Kalau AI itu bahasa Inggrisnya. Coba next saja. Ya. Apa itu KA atau AI? Itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk pembelajaran, penalaran, dan pemecahan masalah. Jadi itu AI. Jadi kalau ada yang bilang AI, apa bedanya dengan KA? Sama. AI itu bahasa Inggris ya. Kalau KA itu bahasa Indonesia. Betul ya Satrio? Betul. Jadi AI itu bahasa Inggris karena di Indonesia sejak akan ditanamkan di pembelajaran siswa dan guru tidak boleh bilang AI katanya, harus bilang KA. Nggak boleh pakai bahasa Inggris, pakai istilah bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bilang nanti di mata pelajaran di jadwal, kalau misalnya sudah berlaku ya di jadwal pelajaran, Ustaz dia nggak boleh tulis AI, tapi KA ya, kecerdasan artifisial coding itu. Oke. Jadi itu sudah tidak asing lagi karena sudah tahu kita apa itu AI dan KA. Nah, di pelatihan itu seperti biasa karena ini pelatihan guru, maka pastinya akan ada modul-modul yang harus dipecah-pecah dipelajari. Sama kan awal kita K13, Kumer. Kalau pelatihan apa yang kita dapatkan? Modul CGP, modul PPG ya, modul. Jadi modul itu adalah makanan sehari-hari untuk guru. Modul yang pertama belajar tentang apa? Yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada kurikulum nasional. Nah, kemudian modul yang kedua, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Modul yang ketiga, konsep dasar kecerdasan artifisial. Kemudian modul yang keempat, itu pemanfaatan kecerdasan artifisial. Dan yang kelima, itu adalah pedagogik coding dan kecerdasan artifisial. Jadi ketemu lagi dengan istilah pedagogik ya. Jadi KA ini akan diterapkan insya Allah tahun ini. Menunggu SE dari Bapak Menteri. Oke, nah ini untuk modul 1 seperti ini. Jadi sudah saya ringkas biar cepat ya. Nah itu mungkin yang paling belakang kelihatan ya. Ustazah Intan Syafitri kelihatan. Oh, kelihatan robotnya aja. Oke. Mungkin di modul 1 yang kita pelajari itu adalah konsep dasar coding, kemudian penerapan coding, kemudian penyusunan pembelajaran coding, kemudian di situ mengembangkan nilai-nilai etik dan coding. Jadi walaupun kita mengajar sudah sesuai dengan AI, tapi tetap ada kode etiknya. Kemudian untuk indikatornya sama, ketemu lagi CP, ATP ya, sampai apa mulai CP lagi ya. Itu TP-nya, cara pembelajarannya, menjelaskan ruang lingkup coding dan seterusnya. Dan pokok bahasanya itu tentang konsep-konsepnya, komputasional. Nah, sama dengan kalau kita buat modul pasti ada tujuan pembelajaran. Oke, next. Nah, ini untuk elemen coding sendiri itu ada berpikir komputasional. Mungkin ini istilah baru ya. Kita kan biasa dengar komputer saja ya. Komputer, sekarang ada istilah komputasional. Nanti ada penjelasan sendiri. Literasi digital, literasi dan etika kecerdasan artifisial, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, algoritma pemrograman. Nah ini setia ini algoritma. Sekarang masuk ke pemrograman, dan cuma di matematika. Kemudian ada analisis data. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah kemudian kalau kemarin di kurikulum merdeka ada P5 itu kan
profil belajar Pancasila ada 5 dimensi ya. Nah kalau sekarang kita sama belajar KKA itu ada dimensi profil lulusan. Jadi ada 8 itu ya. Jadi kemarin iman dan takwa, pengalaman kritis, kolaborasi, kemudian ada kreativitas, kemandirian, komunikasi. Jadi ada tambahannya 3 ya. Dan ada kesehatan juga. Jadi dari 5 profil belajar Pancasila sekarang jadi 8. Namanya profil lulusan. Tambah banyak ya. Oke baik. Nah ini sekarang pengertian coding. Coding itu apa? Coding adalah proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Mungkin kalau yang suka main game, yang suka miring HP-nya berarti main game itu kata dasar aktor ya. Kalau HP-nya dimiringkan, itu sebenarnya tanpa sadar kita juga sudah belajar coding ya. Cuman harus tahu waktu ya, jangan kalau mengajar main game. Oke baik. Nah ini karena kita itu siswa kita tidak boleh membawa HP ke sekolah, maka kita bisa menerapkan coding itu seperti ini, pakai kertas. Pembelajaran coding dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain flash coding yang memanfaatkan perangkat komputer dan unplugged coding. Nah, unplugged coding ini yang sudah kita jalankan selama ini di sekolah. Yang sering saya lihat itu guru kelas 1, kelas bawah kan suka memberi gambar itu ya, suruh tempel sesuai dengan perintahnya. Nah, itu tanpa sadar kita sudah belajar model unplugged coding seperti itu. Cuma kan selama ini pokoknya anak kelas 1 senang lihat gambar gitu ya. Padahal itu sebenarnya sudah masuk ke coding yang unplugged. Jadi karena siswa kita tidak boleh bawa HP. Jadi kreativitas gurunya, gambarnya misalnya di atas dikasih hewan yang hidup di air. Coba tempel gambar yang hewan hidup di air, itu kan ditempel sama anak-anak. Itu sudah coding yang unplugged. Kemudian di bawahnya hewan yang hidup di darat, coba cari, ditempel di bawahnya. Nah, sebenarnya mungkin coding unplugged ini sudah kita pelajari, sudah kita terapkan setiap hari kita ngajar. Iya, namanya saja nggak sadar kalau itu coding. Karena kan selama ini kita pikir coding itu berhubungan dengan HP, gadget, komputer ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kecerdasan artifisial. Yang tadi KA atau AI, nah, itu berpikir seperti manusia dan berpikir secara rasional. Ada perbedaannya ya. Nah, mungkin nggak kelihatan yang belakang. Oke. Singkatnya, pengambilan keputusan masalah itu bertindak seperti manusia. Nah, kalau rasional kecerdasan berdasarkan komputer. Bahkan nanti jangan salahkan kalau banyak pelayan restoran di PHK, gitu ya. Karena pelayan restorannya sudah pakai robot yang mengantarkan makanan. Oke, next brother. Nah, sekarang modul 1 sudah karena hanya konsep-konsepnya. Sekarang yang modul 2. Modul 2 itu kita masuk kepada definisi yang tadi tentang berpikir komputasional. Agak belepotan karena memang bahasanya baru buat saya, komputasional gitu ya. Apa saja yang dibahas di modul 2? Definisi berpikir komputasional. Nah, aktivasi plug and unplug. Nah, ini yang saya maksud, pengertian dari berpikir komputasional itu adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Teknik ya, saudara-saudara. Jadi tidak harus laptop saya tidak support atau apa. Kan hanya teknik saja, seperti tadi kembali lagi
kita bisa pakai kertas-kertas itu. Tapi jangan pakai printer yang kayak punya saya di rumah, itu buta warna, kalau tidak bisa. Kita cuma bisa hitam putih. Oke. Nah, sekarang prinsipnya, prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Ada 4 bagian ya. Yang pertama itu decomposition atau dekomposisi atau pemecahan masalah. Nah, ini nanti bisa diterapkan tiap poinnya, dimana kalau decomposition itu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, yang kedua ini pattern recognition. Jadi istilahnya semuanya mengadopsi dari bahasa Inggris atau pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Kemudian prinsip yang ketiga abstraction atau abstraksi. Jadi menyaring informasi yang tidak relevan, yang hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain hanya terfokus pada informasi penting yang menyaring detail yang tidak relevan. Nah, kemudian prinsip yang keempat, algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Di situ menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan contoh penerapan dalam coding ya, yang decomposition tadi. Pembagian proyek ke dalam kelompok seperti gerakan, suara, karakter, dan efek. Ini mungkin Ustaz Rio yang sering. Maju 5 langkah, ya kan? PJOK. Mundur 3 langkah. Ya. Kemudian yang pattern recognition itu penggunaan kode loop atau pengulangan untuk menghindari penulisan kode yang tidak efisien. Kemudian yang abstraction menggunakan blok kode yang sudah ada. Kemudian yang berpikir algoritma itu menulis kode dengan urut dan logis sehingga program dapat digunakan sesuai dengan instruksi yang benar. Nah, ini kegiatan yang bisa dilakukan di kelas. Kalau kita berbasis plaket yang memakai gadget atau HP, itu membuat animasi. Belum lewat ya. Kemudian membuat permainan sederhana, games-games yang dari aplikasi HP-nya. Kemudian blok kode. Jadi mungkin nggak dipakai ya, karena udah kita nggak bawa HP. Nah, ini mungkin yang bisa kita pakai coding yang unplugged. Nah, di mana siswa itu memecah tugas besar menjadi beberapa kecil. Contohnya ini bermain robot ya, menggerakkan robot tanpa pakai kertas. Robotnya suruh maju 2 langkah ke depan, maju yang pasti ke depan, maju 2 langkah, ke kanan 2 langkah, ke belakang 2 langkah, seperti itu ya. Itu caranya ya. Jadi kita masih tetap berkutik dengan kertas-kertas. Mungkin yang sering kelas berapa? Kelas 4 ada yang seperti ini. Ya, unplug. Oh, diplak. Nah, ini juga, ini tanpa kita sadar, di setiap kelas baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris pasti mengajarkan ini. Di kelas 1 ada cara memasak atau cara membuat kue, saudara. Kelas 1 prosedur teks ada. Nah, untuk menulis resep ini sudah masuk di coding yang unplugged, yaitu konsep tadi kita memahami konsep algoritma. Misalnya urutkan cara membuat kue bolu ya, atau kalau bahasa Inggris itu kita ajar prosedur teks how to make noodles ya, di bahasa Inggris itu pasti ada. Nah, ternyata kita udah nerapkan ya. Iya. Kemudian next. Oke, nah ini mungkin ada gak asing ya, karena sudah sering ada input, ada proses, dan ada output. Jadi input masukan prosesnya apa, kemudian
hasilnya apa? Outputnya. Nah, ini juga pembelajaran Alfred. Banyak contoh-contohnya ya, permainan kartu. Atau anak-anak ini ya, kelas 6 ada yang bawa kartu perkalian. Kartu perkalian. Iya. Iya, itu sudah masuk ke Alfred. Jadi anak itu beli sendiri, dibawa ke kelas, dimainkan waktu istirahat, itu boleh. Dan itu tanpa sengaja mereka sudah belajar coding. Iya, coding Alfred. Jadi malah gurunya tidak punya, saya aja tidak beli. Insya Allah kalau matematika balik ke wali kelas, diusahakan beli ya nanti ya wali kelasnya ya. Menyenangkan itu pakai flash. Daripada main yang tidak beraturan pas istirahat, mending anak-anak main perkalian itu lebih bermanfaat. Oke, itu untuk modul 2 tentang berpikir komputasional. Kita lanjut modul 3. Modul 3 itu tentang konsep dasar KA tadi. Kemudian ada indikator capaiannya. Kemudian untuk ini karakteristik KA. Karakteristik KA itu bisa belajar dari data atau machine learning. Nah, di situ kalau sudah YouTube, TikTok, ya, IG itu sudah tidak asing lagi. Anak kecil pun sudah bisa. Kemudian untuk yang KA mampu beradaptasi meningkatkan performanya, di situ ada Google Maps. Ya, pasti sudah pakai kita kan. Nyari rumahnya Mas Ferdi di Link 7, mana ya? Ya, belok kanan, belok kiri. Hati-hati, tidak semua Google Maps itu benar ya. Belok kiri ternyata sungai ya. Jadi harus akurat itu rumahnya. Apalagi SMS rumahnya, sok masuk ya. Jadi tidak semua Google akurat, tergantung dari alamatnya. Kemudian ada Google Assistant. Bukan cuma Pak Bupati yang punya asisten, Google juga sudah punya asisten. Oke. Kemudian untuk di modul 3 ada istilah juga yang kita belajar itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, apa perbedaannya? Kalau mesin cerdas itu sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas itu masih mengikuti pola tetap. Sekarang apakah mesin cuci di rumah kita itu masih tergolong mesin cerdas? Tidak, sudah ya. Tidak, karena kan kalau airnya meluap kan tidak bisa kita dari jauh tolong air mati, tidak bisa ya. Atau ketika sudah muter berhenti terus airnya di drain, dari jauh kita bilang buang air, tidak bisa. Jadi untuk saat ini mesin cuci di rumah kita itu bukan mesin cerdas lagi, karena masih lumpur kita mau buang, mau muter. Sama dengan kalkulator ya. Kalau zaman saya dulu kalkulator itu mesin cerdasnya, tapi sekarang sudah bukan lagi. Ya, sudah berganti kedudukan. Nah, berikut ini contoh mesin cerdas. Nah, yang disebut mesin cerdas ya tadi itu Google Assistant, kemudian chatbot. Makanya kalau kita WA adminnya Shopee, nah baru WA kirim masalah langsung dibalas ya, dan paling beberapa detik sudah langsung. Jadi itu chatbot sudah canggih. Nah, kemudian ada contoh yang ketiga itu, yang mungkin kita belum punya, mobil otonom. Ya, nanti lama-lama banyak supir tidak dipakai, karena mobilnya sudah bisa jalan sendiri, parkir sendiri. Itu mobil Tesla. Ya. Nah, itu tadi modul 3 ya, tentang mesin cerdas dan non cerdas. Jadi kita itu jangan mau dikalahkan oleh mesin ya. Kalau mesinnya tambah cerdas, berarti orangnya harus tambah cerdas. HP. Kenapa ketika setiap tahun ada HP baru selalu kita beli? Kenapa? Ya karena kemarin aja kalau nggak pakai yang HP yang upgrade, kita mau buat bankingnya Bank Muamalah nggak mau itu ya. Ya, berarti harus ganti HP-nya.
Oke, sekarang modul 4. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Untuk saat ini, KA itu diberlakukan untuk fase C. Fase C, siapa tadi guru kelas 5 dan kelas 6? Itu tambahan. Ini sudah ibu ketawa-ketawa. Iya. Fase C itu yang akan pertama kali menerapkannya. Kenapa di fase C? Itu katanya untuk persiapan nanti masuk ke fase D. Karena di fase D di SMP itu mereka sudah harus bisa mempraktikkan KA ini. Karena di SMP itu kan ada pelajaran TIK. Nah, TIK itu di SMP sudah bukan mulai pilihan, tapi sudah mata pelajaran wajib TIK. Nah, TIK-nya nanti ini akan digabung dengan KA. Diharapkan siswa SMP itu sudah bisa membuat produk, sudah bisa buat game dan sebagainya. Nah, kalau SD masih berupa teori ya. Kemudian sekarang untuk yang materi yang keempat itu manfaatnya di bidang pendidikan. Nah, mungkin kita sudah ada asing dengan Google Classroom, Canva, Ruang Guru, Genius dan sebagainya. Bahkan kemarin disuruh nyoba Copilot ya, Copilot ya. Kemudian kalau Canva itu ada yang pakai bukan Pro ya. Kalau yang punya akun bisa tambah Pro semua ya Ustaz ya. Nah, yang punya akun ID belajar, tolong dimanfaatkan ya Canva-nya. Jadi kita tidak usah bayar. Dimanfaatkan karena gratis. Beda kalau yang bukan guru, seperti suami saya itu setiap bulan harus bayar 90.000 untuk bisa ini Canva Pro. Karena PNS tidak difasilitasi. Kalau bukan guru sudah. Kalau guru sudah difasilitasi. Kemudian untuk dunia hiburan, nah ini YouTube, Netflix, itu berbayar tadi ya. Kalau mau nonton drakor, sekarang apa ini? Yang seringnya referensi drakor ini. Netflix, tidak apa-apa, berarti sudah menggunakan TikTok, seragam apa lagi ya. Oke. Tapi hati-hati juga banyak penipuan kalau di TikTok ya. Sekarang TikTok itu sudah beriklan, jualan, tapi menipu. Kemudian dalam bidang transportasi, yang tadi itu contohnya mobil otonom yang bisa nyupir sendiri. Jadi kita nggak usah bingung yang sopir kayak tadi deh ya. Kalau mau nganter manten ya pakai mobil otonom jalan sendiri. Kemajuan teknologi. Kemudian dalam bidang kesehatan, sekarang HP atau jam digital itu sudah bisa kita perintahkan untuk aplikasi, misalnya jam berapa waktunya kita istirahat, nanti kan bunyi sendiri. Nah, atau jam berapa kita harus minum obat dan sebagainya. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan. Kemarin kan ada nanya, apa robot itu bisa menggantikan manusia untuk operasi di rumah sakit? Tidak bisa, belum. Tidak bisa mati nanti ya. Itu ada guru yang sampai segitunya. Kalau dalam bidang kesehatan, tadi kan kalau di restoran ngantar makanan, oke lah. Tapi kalau di kesehatan, robot suruh operasi orang melahirkan atau operasi tumor, tidak mungkin masih ya. Tidak bisa masih. Kemudian di bidang keamanan, CCTV. Nah, selama ini kan kita tidak tahu singkatan CCTV. Saya juga tahunya CCTV itu pokoknya itu. CCTV itu kepanjangannya closed circuit television. Ya, kalau ada CCTV kan di setiap pojoknya bisa terpantau ya. Oke, nah itu tadi untuk modul 4. Nah, modul 5 ini isinya adalah tentang praktek mengajar atau pedagogiknya. Apa saja di dalamnya? Nah, di situ ada prinsip-prinsip pedagogi. Tadi sebagian sudah disinggung sama Ustaz Ansor. Saya mau menyampaikan asalnya saja ya. Dari mana pedagogik itu berasal? Kata pedagogik itu dari bahasa Yunani, pedos dan agogos. Saya juga baru tahu ini ya, asal kata pedagogik ini. Nah, kemudian prinsip nilai-nilai yang harus dipraktekkan itu ada 6 di situ. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Dari mulai kuliah sampai ajar ini harus dipegang teguh. Misalnya
ya harus hafal 34 karakter anak kita di kelas. Itu yang harus ditambahkan. Kemudian mengetahui dan memahami teori belajar dan prinsip pembelajaran. Kemudian menguasai konten dan kurikulum. Seperti tadi, jangan sampai masuk kelas masih nanya, kemarin sampai di mana, kemarin halaman berapa, jangan sampai seperti itu. Kemudian memahami potensi peserta didik, ini yang sering ditekankan. Jangan sampai tidak tahu muridnya ini mau ikut lomba apa ya, atau anak ini bisa di bidang apa. Kalau bisa, kita juga sudah tahu. Misalnya dia nyuruh, siapa yang bisa ikut matematika, gitu ya. Siapa muridnya yang bisa ikut IPA. Jadi sebagai wali kelasnya kita harus sudah paham. Kemudian mengetahui dan menguasai keterampilan berkomunikasi seperti tadi. Jadi bagaimana cara kita berbicara dengan siswa, bagaimana cara kita berbicara dengan wali murid. Ya tidak sampai begini. Tapi tidak enak, tapi memang sudah biasa begini. Jadi sudah. Kemudian yang keenam, memahami proses penilaian dan evaluasi belajar. Ini maksudnya jangan sampai 4 bab sudah selesai belum pernah sumatif. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau sudah selesai 1 bab sumatif, selesai 1 bab sumatif. Jadi proses penilaian kita bisa tahu sebagai evaluasi belajar. Karena kan kita seperti tadi sudah disampaikan dipaparkan di sana. Wali murid harus tahu perkembangan anaknya. Mohon maaf Bunda, Ananda hari ini dapat nilai 60, berarti masih belum mencapai KKM. Jadi itu juga perbaikan untuk saya di tahun ajaran berikutnya, karena mungkin masih kurang maksimal dalam pelayanan ya kepada wali murid. Insya Allah diperbaiki. Nah sekarang kalau kita belajar pedagogi, di dalamnya itu masuk yang namanya hot. Ya, kalau di buku paket yang kemarin itu di setiap bab pasti ada soal-soal hot. Jadi setelah latihan soal ada AKM, pasti ada hot. Hot itu high order thinking skill. Nah, mungkin ini soal-soal yang sudah kualitasnya tinggi. Yang paragraf bawah itu menurut taksonomi Bloom. Mungkin sudah tidak asing lagi, apalagi yang kuliah PGSD ini pasti sudah makanan yang sudah ada ya, taksonomi Bloom ya, ketemu lagi, di mana di situ ada keterampilan tingkat rendah, mengingat memori dan seterusnya. Nah kemudian untuk tingkat tingginya apa? Yaitu menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Sekarang kelas bawah juga menuntut untuk mencipta ya. Kalau dulu kan zaman KTSP itu kurikulum satuan pendidikan. KTSP itu kelas 3 ke atas mungkin ya, yang harus menciptakan ya. Tapi di K13 dari kelas 1 sudah harus mencipta. Nah kemudian yang mungkin sudah sering kita pelajari itu tentang TPACK. Apa bacanya ini? Tepat. Tepat ya. TPACK sama ini istilah bahasa Inggris. Oke, itu nah di sini keterangannya. Technological, pedagogical, content, knowledge. Tepat gitu ya. Ya, apa itu? Cara berpikir tentang pengetahuan yang perlu dikuasai guru. Oke, nah ini tepat itu dibagi 3 ya, TPACK. Kemudian ada yang TK, TK dan TK. Nanti modulnya saya sertakan mungkin untuk belajar terutama PJJ ya. Nah, ini yang nanti harus muncul ketika membuat modul ajar. Ada di identitas itu kan selain bab, ada ini juga model pembelajaran harus dimunculkan. Di sini ada beberapa yang paling kita sering pakai ini mungkin ya, problem based learning atau disingkat PBL. Yang sering saya pakai ini mungkin. Di mana problem based learning ini orientasinya itu pada masalah. Jadi kita sudah melakukan diskusi, ya, presentasi, tanya jawab dan seterusnya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Ini mungkin banyak
diterapkan kayaknya kelas 6 ya, yang sering seperti ini ya, diberi masalah, didiskusikan, terus dipresentasikan. Nah, memang sudah kelas atas. Oke. Next model yang berikutnya itu project. Ini juga mungkin sering kita pakai, project based learning. Ya. Itu model pembelajaran yang dirancang untuk memfasilitasi peserta didik merasakan proses pembelajaran, di mana mereka harus menghasilkan produk. Kalau kemarin saya sempat apa ya produknya itu ya, buat buat itu apa mahkota apa itu banyak ya. Kemudian kalau yang P5 ya banyak produknya. Nah, kemudian menguji hasil proyek, kemudian evaluasi hasil pengalaman belajar. Nah, kemudian kalau pakai metode ini, inquiry based learning, kira-kira bisa jalan nggak ya kalau kita ya? Ini kan pengumpulan data, penyelidikan, perorganisasian dan sebagainya. Mungkin butuh yang betul-betul siswa smart ya, seperti AI. Ya, ini saya juga nggak pernah pakai ini, Ustaz. Yang saya pakai itu pasti PBR yang pertama. Nah, ini KA tadi hubungannya jadi satu dengan yang sekarang lagi trending, yang lagi viral itu adalah deep learning, pembelajaran mendalam. Jadi kita nggak boleh pakai deep learning, katanya harus pakai PM, pembelajaran mendalam. Nah, itu konsep-konsepnya. Masih belum tahu ya kapan ada pelatihannya ya, masih nggak jelas juga. Nah, yang tadi sudah sekilas disinggung oleh Ustaz Ansor, meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Ya, oke. Dari yang tadi ketambahan kan? Oke. Nah, itu mungkin yang nanti kita pahami lagi. Untuk tahun ajaran baru Ustaz saya, modul ajar kita baik kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti harus ini apa? Menyisipkan 3 ini di kegiatan pembelajarannya. Misalnya berdoa sebelum belajar ya, itu kira-kira masuk apa? Dikasih dalam kurung di RPP-nya, di modulnya, berkesadaran. Terus siswa mendengarkan penjelasan guru, itu masuk berkesadaran dan seterusnya. Jadi ada istilah ini ya nanti ya, Ustaz ya kalau mau buat modul aja. Jadi 3 ini harus masuk. Cuma ngasih tambahan aja di belakangnya itunya. Ini masuk bermakna ya, di kegiatan ininya masuk bermakna, kesadaran atau menggembirakan. Misalnya ada di situ ice breaking ya Ustaz ya. Ice breaking masuk apa? Joyful. Senangnya. Joyful learning. Nah, sudah, terima kasih. Waktunya memang kejar-kejaran dengan waktu. Itu saja. Di situ modulnya sudah saya download semua. Nanti kalau butuh bisa saya kirim saja. Jadi kita nunggu SE ya, Sofian ya. SE-nya bagaimana penerapannya. Itu saja mungkin dari saya. Nanti akan dilanjut oleh perwakilan wali kelas 1 dan perwakilan wali kelas kelas 1 sih, perwakilan kelas bawah dan kelas atas untuk memahami lebih dalam tentang deep learning itu bersama kepala sekolah kalau tidak salah. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pemateri yang sudah memberikan materinya, Masya Allah ya. Kita murojaah, kita belajar bersama belajar. Yang perlu diingatkan kembali teman-teman, Insya Allah sekolah kita sudah memakai AI tersebut ya. Maksudnya intinya dari coding gambar, dari cara kita memberikan materi kepada anak-anak seperti alat peraganya, kita sudah sebagai besar sudah memberikannya pakai coding ini, tapi cuma perlu ditekankan lagi, jadi seperti itu. Dan tidak ada yang salah kita belajar ya, menambah ilmu murojaah. Tadi ada salah satu materi, ada 3 kerangka yang terakhir bermakna. Itu apa saja teman-teman? Ada meaningful, ada mindful, dan yang terakhir joyful ya. Jadi
kita memberikan yang bermakna, apalagi kesadaran dan juga menyenangkan. Jadi itu intinya yang diberikan kepada anak-anak harus bermakna, harus sadar dan juga menyenangkan. Mungkin saja hari ini untuk pemaparan materi tidak ada pertanyaan, cukup yang alhamdulillah paham semua. Jadi ini karena waktunya lagi ini ya, dan teman-teman juga mulai semangatnya sedikit bisa tadi semangat juga. Tepuk tangan dulu kepada pemateri kita, Ustaz ini Fatmawati. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.